Selamat pagi saudara, salam sejahtera bagi Anda semua. Sebagai pegangan bagi kita untuk menjalani hidup kita sepanjang hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, marilah kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pegangan kami pada hari ini. Untuk itu, berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Saudara, ayat Alkitab yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 10 ayat 11 yang merupakan firman Tuhan yang dapat kita baca sebagai berikut. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di hadapan murid-muridnya. Ketika kita mendengar kata gembala yang baik, kita pasti teringat akan Mazmur yang sangat terkenal, yaitu Mazmur 23, di mana dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dalam Injil Yohanes ini, Yesus mengatakan, Akulah gembala yang baik. Akulah gembala yang baik, kata Tuhan Yesus. Saudara, kata-kata Tuhan Yesus ini diterjemahkan dari bahasa Yunani yang ke dalam bahasa Inggris diterjemahkan juga sebagai berikut. I am the good shepherd, yang kembali dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Akulah gembala yang baik itu. Sekali lagi, Akulah gembala yang baik itu. Ini menunjukkan bahwa Yesus menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik, seperti yang dikatakan di dalam Mazmur 23, yaitu bahwa gembala yang baik itu menggembalakan domba-dombanya sehingga tak kekurangan suatu apapun. Gembala yang baik membaringkan domba-dombanya di padang yang berumput hijau dan membimbing domba-dombanya itu ke air yang tenang. Saudara, apakah kita merasakan seperti yang dirasakan oleh pemazmur, bahwa Tuhan Yesus adalah gembala kita yang baik, yang memberikan ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan di dalam hidup kita? Saudara, memang ketenangan dan ketentraman tidak berarti tidak mempunyai masalah atau problem dalam hidup kita. Mazmur itu juga mengatakan dalam ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Jadi pemazmur juga mengakui bahwa ada kalanya di dalam perjalanan hidupnya, dia mengalami masalah yang kelam, dia mempunyai masalah yang menakutkan. Namun demikian katanya, dia tidak takut bahaya, karena dia mengandalkan kasih dan perlindungan Tuhan, mengandalkan kekuatan Tuhan untuk melindungi dia di dalam perjalanan hidupnya. Dalam Yohanes 10 ayat 14, Tuhan Yesus juga mengatakan, Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku.
Itu berarti bahwa karena Yesus sebagai gembala yang baik mengenal kita domba-dombanya, Dia mengetahui semua permasalahan kita. Dia mengetahui semua kekhawatiran kita yang kita alami di dalam hidup kita. Seterusnya, Yesus juga mengatakan, domba-dombaku mengenal aku. Yang menjadi pertanyaan saudara ialah, apakah kita mengenal Yesus sebagai gembala kita? Apakah kita mengakui bahwa Yesus adalah gembala kita di dalam hidup kita, yang memelihara kehidupan kita? Kalau hubungan timbal balik ini ada dalam diri kita, yaitu bahwa kita mengetahui, mengenal Tuhan Yesus, mengenal kita, atau kita sadar bahwa Yesus mengenal kita, dan kita juga mengenal Dia sebagai gembala kita yang baik, maka kita akan terhindar dari kekhawatiran dalam hidup kita. Apakah Anda khawatir, saudara-saudara? Apakah Anda khawatir akan wabah COVID-19 yang melanda pada waktu sekarang ini? Anda tentu khawatir. Dan sepantasnya lah semua orang khawatir akan bahaya yang mendunia ini. Tetapi kekhawatiran itu akan hilang lenyap, karena kita tahu di atas masalah wabah yang mengkhawatirkan ini, ada Tuhan yang menjaga kita. Bahkan Dia rela menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk keselamatan kita. Berarti saudara-saudara, di atas masalah dunia yang sifatnya hanya sementara, Tuhan kita telah mengatasi masalah yang terbesar, bahwa Dia telah mati di kayu salib untuk memberikan hidup yang kekal bagi kita yang percaya akan gembala yang baik itu. Bagi kita yang betul-betul mengenal Yesus sebagai gembala yang baik, kekhawatiran akan lenyap, akan sirna dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan penghiburan, yang memberikan kekuatan bagi kami di atas semua kekhawatiran kami. Terima kasih untuk itu ya Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk perpulungan Sukabumi. Berkatilah hamba-Mu tenaga detaser yang bertugas di sana. Berkati semua pertua diaken dan keluarga, serta semua jemaat Tuhan yang ada di Sukabumi, agar mereka dikuatkan dan tidak khawatir menghadapi tantangan kehidupan, tantangan iman yang mereka hadapi dari hari ke hari. Kuatkanlah mereka semua ya Tuhan, sehingga kekhawatiran mereka akan hilang. Berkatilah perpulungan Sukabumi ini, agar makin berkembang pada masa-masa yang akan datang. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami sampaikan kepada Bapa, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Gembala yang baik itu. Amin.